Puji nama Tuhan. Shalom bagi kita semua. Shalom. Shalom bagi Bapak Ibu yang melakukan ibadah di rumah atau lewat live streaming. Biarlah pagi ini kita boleh menyembah Tuhan, kita boleh bersekutu dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Kita persiapkan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Bapa, Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan buat sepanjang malam Tuhan sertai kami. Dan pada pagi ini kami boleh bangkit, kami boleh ada, semua karena kasih Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami yang rindu untuk menyembah-Mu. Kami rindu untuk bersekutu, kami rindu untuk bersama-sama bersorak-sorai menyatakan kebaikan-Mu lewat setiap pujian kami Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan Yesus, penuhi setiap jemaat-Mu Bapa. Biarlah pada hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu dan bahkan kami boleh memiliki pengharapan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian kita, mari kita katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa
Engkaulah Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah. Oh, Engkaulah Tuhan, hanya Kau Rajaku. Seolah-olah kami boleh melewatinya dengan kekuatan kami. Tapi pada saat ini Tuhan, dengan sungguh kami mengangkat pujian ini, bahwa hanya Engkau yang berdaulat dalam hidup kami. Kami rindu untuk berserah sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan tetap mengurapi kami lebih lagi Tuhan. Roh Kudus-Mu boleh menolong kami untuk lebih lagi Tuhan Yesus. Percaya sepenuhnya di dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah setiap pujian dan sembah kami di hadapan-Mu. Dan kami mau bersorak lebih lagi Tuhan. Kami mau menyatakan syukur kami di hadapan-Mu, sebab Engkau sangat baik di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini setiap anak-anak-Mu yang siap untuk bersorak bagi kemuliaan nama-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, saya sapa sekali lagi bagi setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dan di rumah. Shalom bagi kita semua. Kita percaya bahwa hanya Yesuslah Raja di dalam hidup kita, amin. Mari kita angkat pujian kita angkat syukur kita lebih semangat, katakan bersyukurlah kepadanya.
yang selalu memberikan kita kebangkitan. Amin. Kita angkat pujian kita, mari kita semua. Sudah bersorak bagi nama Tuhan, saya persilakan untuk kembali duduk. Bagi setiap jemaat Tuhan yang rindu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, waktu dan tempat kami persilakan. Haleluya, bila tidak ada, tapi saya percaya setiap kita mengalami kasih setia Tuhan setiap hari, amin. Sebentar kita akan mengumpulkan persembahan diakonia kita. Kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Engkau Bapa yang selalu setia menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa buat setiap penyertaan-Mu di dalam hidup kami.
Segala puji syukur pujian kami boleh kami angkat pada hari ini. Sorak-sorai kami angkat di hadapan-Mu Tuhan. Dan sebentar kami rindu untuk boleh mengembalikan sebagian dari apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi, dan biarlah setiap apa yang boleh kami kumpulkan, boleh kami pakai, boleh kami pergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan diakonia kita angkat pujian kita, Bapa Kau Setia. Buat setiap persembahan yang sudah boleh kita kumpulkan. Sebentar kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan sungguh di hadapan Tuhan. Ini setiap kami Bapa, lebih lagi kami rindu untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Kami sadar bahwa firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Kami sadar bahwa firman-Mu lah yang akan mengajar kami, mengingatkan kami dalam setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Ini kami setiap anak-anak-Mu yang siap untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Urapi, pakai luar biasa untuk boleh menyampaikan setiap firman-Mu, dan kami boleh menerimanya dengan sukacita. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian kita apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak
Yesusku percaya pada. Kita angkat pujian dari awal, mari katakan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Kau berfirman. Untuk kebenaran firman Tuhan saya serahkan pada hamba-Nya. Tiada yang mustahil bagi Yesus, ku percaya pada. Oh, Kau berfirman dan teguhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada. Jemaat saya undang untuk berdiri. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oh, kami percaya akan Engkau Yesus. Oh, segala puji yang syukur bagimu, segala hormat bagimu Yesus. Yesus, terima kasih. Kami bersyukur ya Bapa, buat kasih setiamu, buat anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Haleluya. Sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Segala dalam hidup kami itu adalah kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada yang kami dapat banggakan di dalam hidup ini ya Tuhan. Selain pertolongan Tuhan, itulah yang kami banggakan di setiap kehidupan kami. Hari demi hari Engkau menuntun setiap perjalanan kami ya Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu, perkasa ajaib Engkau menolong hidup kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami punya kerinduan yang sama di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami rindu akan firman-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu akan aliran sungai. Demikian kami ya Tuhan, merindukan Engkau bersabda bagi kami pagi ini.
Kami buka hati kami ya Tuhan, luas dan lebar. Biarlah penantian akan firman Tuhan dinyatakan pada pagi ini bagi setiap jemaat-Mu. Sehingga Injil kebenaran yang Kau persiapkan untuk kami dengar itu Tuhan, itu yang dibentangkan. Dan kami meroleh kebenaran-Mu pada pagi ini. Hidup kami mau diubahkan oleh kebenaran-Mu. Tuhan Yesus, lawat setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Lawat mereka juga yang ada di rumah yang saat ini beribadah lewat streaming saat ini. Lawatan Tuhan sama di sini dan di tempat dimanapun kami menyembah Engkau. Dan kami percaya kuasa kebenaran firman akan memerdekakan kami pada pagi ini. Terima kasih Bapa Sorgawi. Terima kasih, kami buka hati kami luas dan lebar. Bersabdalah Engkau ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar firman-Mu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami siapkan hati kami menyambut kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan, bersama saya kita katakan amin. Haleluya, silakan duduk saudaraku yang dikasihi Tuhan. Haleluya, saya mau menyapa kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam. Salam. Apa kabar kita semuanya? Apa kabar kita saudaraku? Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Itu yang kita tahu. Kalau pagi ini kita saudaraku ada di dalam ibadah pagi ini, itu karena kebaikan Tuhan Yesus dalam diri kita. Sebab kita tahu ada banyak yang Tuhan panggil, tetapi sedikit yang merespon panggilan Tuhan. Dan saya percaya kita semua di sini adalah orang-orang yang merespon firman Tuhan, panggilan Tuhan untuk datang diperlengkapi oleh Tuhan pada pagi ini. Amin. Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya mau mengajak kita untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul bagi kita, hidup dalam belas kasihan Tuhan. Apa saudaraku? Hidup dalam belas kasihan Tuhan. Saudaraku mau hidup dalam belas kasihan Tuhan? Amin. Ya. Kita mau hidup di dalam belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan, sehingga lewat belas kasihan Tuhan itu akan menyertai kita, memimpin kita, sehingga kita hidup semakin hari semakin menyatakan kemuliaan Allah bagi dunia ini dan di hadapan Allah itu sendiri. Sebab tahun ini kita belajar saudaraku bagaimana kemuliaan Allah ya akan terpancar bagi seluruh dunia ini. Lewat siapa? Lewat hidup kita, lewat setiap orang-orang yang percaya. Saudaraku, mari kita buka firman Tuhan dari kitab Mika pasal 7 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-20. Mika pasal 7 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-20. Bagi jemaat Tuhan yang sudah menemukan firman Tuhan, dengan kasih Kristus, saya mengundang kita untuk berdiri. Kita menghormati firman Tuhan, kita baca dengan berdiri, dengan bergantian. Ya, saya nanti baca ayat yang ke-14, jemaat yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-15. Nanti kita bergantian sampai kita berakhir di ayatnya yang ke-20. Ya, judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia mencatat doa minta tindakan dan belas kasihan Allah. Ayat yang ke-14 demikian firman Tuhan, gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead seperti pada zaman dahulu kala.
Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, silakan duduk kembali. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya sepanjang hari-harinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat kitab Mika ini ditulis sekitar 711 sebelum Masehi dan mendekati pada saat kekuasaan Babel yang melakukan pembuangan orang Yehuda di Babylon, ya, di sekitar Sungai Efrat dan di Sungai Tigris. Dan Mika pada saat itu melayani pada saat sebelum kejatuhan Yerusalem dan juga pada masa sesudah kehancuran Israel atau kerajaan utara. Ya, saudaraku, kalau minggu yang lalu kita berbicara tentang kasih karunia Allah, bagaimana kebangkitan Kristus yang membangkitkan, yang memberikan kehidupan bagi kita, kematian Kristus, kebangkitan Kristus yang memberi kehidupan bagi kita oleh kasih karunia yang dinyatakan, maka pada saat ini kita boleh belajar satu kebenaran bahwa hidup kita di dalam belas kasihan Allah. Amin, saudaraku. Hidup kita ada di dalam belas kasihan Allah. Coba katakan kiri kananmu. Katakan, saudaraku, hidupmu oleh belas kasihan Allah. Ya, hidup kita oleh belas kasihan Allah. Tanpa belas kasihan Allah kita tidak bisa hidup dengan sempurna, saudaraku. Ya, ini penting kita catat. Tanpa belas kasihan Allah hidup kita tidak sempurna. Jadi saudara, apapun yang kita terima sekarang ini, semuanya adalah oleh karena belas kasihan Allah. Kalau kita boleh hidup, ya, kalau kita boleh ada sampai saat ini, kalau kita boleh menerima berkat Tuhan, itu juga merupakan belas kasihan Allah semata-mata di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara dikasihi Tuhan, bumi ini sebenarnya dipenuhi oleh belas kasihan Allah. Bumi ini berdasarkan kasih Allah. Karena bumi dipenuhi belas kasihan Allah, maka patut kita untuk bersyukur memuji Allah. Haleluya. Patut kita bersyukur memuliakan Allah. Siapa yang setiap saat bersyukur memuliakan Allah? Siapa kita, saudaraku, yang setiap saat bersyukur memuliakan Allah? Bangun tidur, oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini saya bangun dengan kesehatan yang sempurna. Ini semua oleh karena belas kasihan Tuhan dalam hidup saya. Kemudian sore lagi kita masuk pada waktu tidur. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Ternyata saya masih bisa melewati dari pagi sepanjang siang sampai pada malam hari ini saya kembali mau beristirahat. Ini juga adalah belas kasihan Tuhan atas hidup saya. Siapa yang selalu seperti itu, saudaraku?
Jadi kalau engkau belum seperti itu, mari responi setiap kebaikan, belas kasihan Tuhan dengan cara-cara kita setiap saat, setiap waktu kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Berterima kasih, oh Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik, teramat baik dalam hidupku. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, ya, karena Tuhan memenuhi hidup dengan kasih setianya, lewat kita mengucap syukur atas kasih setia Tuhan itu, Tuhan melihat, memandang setiap kehidupan kita. Tuhan melihat, memandang setiap kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Mika sebagai nabi meminta banyak hal kepada Tuhan. Dalam hal ini Mika sebagai nabi menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk menyampaikan setiap isi hati Tuhan, untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Mika sebagai nabi pada saat itu melihat keadaan bangsa Israel yang begitu memprihatinkan. Mereka hidup tidak dalam kebenaran Allah. Pemerintah, penguasa sudah tidak takut lagi akan Tuhan. Dan mereka melakukan semau mereka sendiri di dalam kehidupan mereka. Sehingga Mika bertindak sebagai orang yang menjadi hamba Tuhan. Meminta belas kasihan Tuhan atas bangsa Israel. Ya, karena ketidaksetiaan mereka, Mika di dalam ayat yang terakhir, nats bacaan kita, di dalam penulisan Mika di pasal yang ke-7 ini, berusaha melembutkan hati Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan berbelas kasihan atas bangsa itu. Ya, saya teringat saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana ketika Musa memimpin bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, yang mengeraskan hatinya, dipimpin untuk menuju ke tanah perjanjian. Dan di dalam hal itu kita boleh melihat, karena Musa sudah melihat bangsa Israel ini betapa sulitnya diatur, melawan Tuhan, menentang Allah. Ya, sehingga Allah murka kepada bangsa itu. Dan Allah berkata, aku akan melenyapkan bangsa ini dari hadapanku. Tetapi Musa datang menjadi seorang pembela. Dia berdoa memohon kepada Tuhan, Tuhan, kalau engkau menghancurkan bangsa ini, apa kata orang? Apa kata bangsa-bangsa yang lain? Bangsanya, Tuhannya hanya menuntun mereka ke gurun pasir, dan sampai di gurun pasir hanya untuk dilenyapkan, untuk dibinasakan. Ya, kemudian dia berkata lagi kepada Tuhan, Tuhan, kalau engkau tidak berjalan bersama dengan kami, aku tidak akan mau berjalan membawa bangsa ini ke tanah perjanjian yang engkau sudah siapkan itu. Berjalanlah Tuhan bersama dengan kami. Berjalanlah engkau bersama dengan kami. Jangan biarkan kami berjalan sendiri. Walaupun bangsamu ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras hati. Tetapi Tuhan, berjalanlah engkau bersama dengan kami. Demikian halnya saudara yang dikasihi Tuhan, Mika. Dia datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yesus. Ya, dia memohon belas kasihan. Tuntunlah domba gembalaanmu ini ya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan yang dihadapi Nabi pada zaman dahulu, Mika, kurang lebih dihadapi oleh hamba-hamba Tuhan di dalam menuntun dan menggembalakan jemaat Tuhan. Ya, hamba-hamba Tuhan berdoa, berteriak terus di hadapan Tuhan. Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu untuk jemaat-Mu. Belas kasihan-Mu untuk setiap orang-orang yang mengasihi Engkau ini ya Tuhan.
supaya mereka tahu oleh belas kasihan Tuhanlah mereka hidup, oleh kasih karunia Tuhanlah mereka ada. Bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kehebatan mereka ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kita melihat bagaimana apa yang diminta Mika pada belas kasihan Allah pada saat ini. Kita mau belajar apa yang disampaikan oleh Mika pada Tuhan, pergumulannya atas bangsa Israel yang saat itu digembalakannya. Saudara yang pertama adalah Mika meminta agar Tuhan menjadi pemimpin gembala atas umatnya. Ya. Di dalam permohonan, di dalam doa, Mika dia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memimpin mereka, menggembalakan umatnya. Ya, supaya Tuhan sendiri yang menggembalakan umatnya. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca, kita lihat di ayat 14 dikatakan, gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu. Saudara yang dikasihi Tuhan dikatakan gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, gembala itu akan menuntun setiap kawanan domba peliharaannya untuk menuju ke arah yang ditentukannya, yaitu ke padang rumput yang hijau, ke tempat air yang jernih, supaya mendapatkan kelayakan kehidupan bagi mereka. Ya. Jadi di dalam doa, Mika dia berbicara kepada Tuhan, gembalakanlah dombamu. Dia mau Tuhan sendiri yang menuntun bangsa itu, menuntun rakyat Israel, supaya mereka menerima makanan rohani dan menerima minuman, yaitu air kehidupan dari Dia sendiri, dari Yesus itu sendiri kepada mereka. Ya. Dan dikatakan dengan tongkat. Saudara dikasihi Tuhan, berbicara tentang tongkat. Tongkat ini sangat berarti sekali bagi seorang gembala. Ya. Tongkat ini sangat berarti bagi seorang gembala, di mana tongkat ini dipakai selain untuk dirinya sendiri, juga untuk menyelamatkan kawanan dombanya. Jadi tongkat ini dipakai dia, kalau ada jalan yang licin, dia bisa menahan langkahnya sehingga tidak terpeleset. Ya. Kemudian tongkat ini juga dipergunakan untuk mengarahkan kawanan domba supaya tidak menyebar, lari ke kiri, lari ke kanan, atau berjalan suka hatinya. Dalam hal ini kita bisa melihat, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa dia meminta Tuhan menggembalakan kawanan domba dengan tongkatnya. Karena bangsa itu sedang tersesat. Mereka mulai mengambil jalan mereka sendiri. Mereka sudah tidak menghiraukan nabi-nabi. Ya. Tetapi Mika tidak pernah patah arang. Dia mengadu kepada Tuhan, walaupun dia tidak didengar oleh bangsa itu, tetapi dia memohon kepada Tuhan, gembalakanlah mereka ya Tuhan. Tuntunlah mereka dengan tongkat-Mu. Karena mereka sudah banyak yang menyimpang. Perlu pengarahan lewat tongkat, dicambuk, ya. Tongkat domba, ya. Kalau kita melihat tadi ada selai Tuhan Yesus, ada tongkatnya yang melengkung di ininya, di atasnya untuk pegangan tangannya. Nah, ini yang dipakai untuk mengait leher domba kalau domba ini sudah mengarah ke tempat yang tidak menjadi tujuan. Diambil lehernya gini, ditarik supaya lurus lagi berjalan.
Ya, dituntun, diarahkan. Tuhan mengarahkannya sendiri. Tuhan menuntunnya sendiri, membawa mereka supaya tetap berjalan kepada koridor yang Tuhan inginkan. Bukankah demikian saudara yang dikasihi Tuhan? Tuhan menginginkan kita semua berjalan kepada visi yang Tuhan inginkan bersama. Amin. Tuhan ingin kita berjalan menuju kepada visi yang Tuhan tentukan bagi kita, pribadi lepas pribadi. Selalu saya sampaikan saudara bahwa setiap kita pribadi lepas pribadi, Tuhan punya visi atas hidupmu. Katakan kiri kananmu, Tuhan punya visi atas hidupmu saudaraku. Tuhan punya visi atas hidupmu. Katakan sekali lagi. Tuhan punya rencana atas hidup kita. Bagaimana kita supaya menggenapi rencana Allah itu terjadi dalam hidup kita. Kita harus mau diarahkan supaya dituntun. Supaya kita berjalan kepada visi itu. Kepada tujuan panggilan kita pribadi lepas pribadi. Ya. Terkadang kita mungkin dipakai oleh tongkat oleh Tuhan. Ya, untuk menarik kita. Mungkin kita sudah terlanjur menyimpang. Tuhan gunakan tongkatnya supaya kita lurus. Ya. Supaya sesuai dengan visi yang Tuhan tetapkan bagi kita. Dan saya percaya kita semua semakin hari akan disadarkan oleh Tuhan. Bahwa visi itu memang harus kita genapi, kita kerjakan di dalam pribadi kita. Karena apa saudaraku? Di dalam mengerjakan visi perlu kehati-hatian, perlu kewaspadaan. Karena ketika Allah punya rencana atas hidup kita, iblis juga punya rencana atas hidup kita. Untuk menggagalkan rencana Allah itu supaya tidak terjadi di dalam diri kita. Makanya dengan berbagai cara dia mulai membelokkan kita. Baik itu dengan keindahan dunia, baik itu kesulitan dunia, tantangan yang dihadapi membuat kita membelok dari tujuan yang Tuhan inginkan. Ya, bangsa Israel karena kemegahan mereka, karena mereka merasa hidup mereka selalu diberkati, mereka punya Allah, tetapi mereka tidak menyembah Allah yang hidup. Ya, mereka punya Allah yang hidup, tetapi mereka tidak menyembah Allah yang hidup. Justru mereka menyembah berhala-berhala. Sehingga visi Allah atas mereka mulai mereka tidak tahu. Mereka tidak mulai menyimpang. Mulai melakukan apa yang mereka kehendaki. Apalagi pemimpin-pemimpin mereka sudah mulai melakukan kecurangan, melukai hati Tuhan. Nah, dalam hal ini Mika datang ke hadapan Tuhan, berdoa, Tuhan, gembalakanlah kawanan dombamu dengan tongkatmu. Ya. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri. Bukankah kita ini milik Allah sendiri? Amin. Siapa yang merasa dirinya milik diri sendiri? Ada? Ada di tempat ini yang merasa dirinya adalah milik sendiri? Atau ada yang di rumah merasa dirinya adalah milik sendiri? No, bukan saudaraku. Hidupmu bukan milikmu. Dirimu bukanlah milikmu. Dirimu adalah milik Tuhan. Haleluya. Hidup kita ini adalah oleh belas kasihan Tuhan. Makanya kita harus menyembah, memuliakan Sang Pemilik hidup kita itu. Kita harus takluk kepada Sang Pemilik kita. Kita harus tunduk, taat kepadanya. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Supaya apa yang menjadi rencana Allah itu terjadi atas hidup saya, hidup saudara, hidup kita semuanya. Haleluya. Ya. Jadi yang pertama saudara yang dikasih Tuhan,
Dia meminta pimpinan Allah untuk menggembalakan umatnya. Tuhan sendiri yang menjadi pemimpin. Kalau kita mengatakan Yesuslah menjadi gembalaku, maka kita tunduk taat kepada Yesus. Katakan amin. Ya. Kita harus tunduk taat kepada Yesus. Dia adalah gembala kita. Gembala agung yang memelihara kehidupan kita, menuntun perjalanan hidup kita supaya menuju kepada sasaran yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Ya, supaya panggilan kita digenapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengatakan Yesus adalah gembala bagiku, maka di dalam kehidupan rumah tangga kita, kita akan mendahulukan Yesus. Kita akan berserah kepada Dia. Ya. Kita akan menghargai Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita katakan Yesus gembala kita, kita akan memiliki sikap yang saling menghargai, saling mengasihi satu sama yang lain. Dalam menghadapi situasi yang sulit sekalipun, ya, kita akan tetap berserah kepada Sang Gembala kita. Dalam hal ini Mika berserah diri kepada Tuhan. Dia mau campur tangan Tuhan yang akan menuntun, mengubahkan setiap hati umatnya. Ya? Karena dia percaya Allah akan bertindak dan akan menolong umatnya pada waktunya Dia. Ya, pada waktunya Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, di dalam doanya Mika meminta agar Tuhan menjadi gembala supaya umatnya tidak salah jalan, supaya umatnya tidak melangkah kepada berhala-berhala dunia, supaya umatnya mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan manusia. Ya. Kalau itu terjadi zaman dulu, saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan berhalanya. Saat ini juga banyak orang yang seperti itu. Mengandalkan saudaranya, manusia yang lain, yang kuat. Ya. Berhalanya, apa yang menjadi berhalanya diandalkan. Ya. Dia merasa kekuatan dunia mampu mengatasi segala sesuatu yang dihadapi dalam hidupnya. Tetapi ternyata tidak, saudara yang dikasih Tuhan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Buktinya, saudara yang dikasih Tuhan, ketika virus wabah datang, semua angkat tangan menyerah. Semua kalangan pejabat, ya, yang memiliki pangkat tinggi, yang memiliki harta, memiliki kekayaan, semua hancur. Semua tidak berdaya menghadapinya. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan tetap berdiri teguh. Amin. Berdiri teguh. Karena dia memiliki kekuatan di dalam Kristus yang memberi dia kekuatan itu. Ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, hanya Tuhan yang dapat melepaskan kita untuk kita berjalan dari dari intayan dari si jahat, supaya kita hidup dan berjalan ke tempat yang dikehendakinya. Dan doa Mika juga di hadapan Tuhan, dia meminta supaya bangsa itu melewati krisis yang dihadapi mereka. Ya. Dikatakan saudara dikasih Tuhan di ayat selanjutnya, ya, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan, ya,
Mereka mengalami krisis, walaupun di tengah-tengah buah-buahan katanya, tetapi di tempat rimba. Rimba melukiskan satu hal yang tempatnya liar, di mana di sana ada banyak binatang liar. Maka saudara, walaupun mereka mendapatkan kenyamanan, mendapatkan kecukupan makanan, perlu yang namanya kewaspadaan. Karena sewaktu-waktu mereka akan diterkam oleh binatang buas. Ya, makanya di dalam kitab 1 Petrus berkata, berhati-hatilah, waspadalah, sebab iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Ya, dia akan menerkam ketika engkau lengah. Makanya saudara dikasih Tuhan, jangan mau diterkam oleh singa, iblis, menjadi makanan santapannya. Amin. Jemaat Tuhan, amin. Berhati-hati. Walaupun kita mendapatkan kecukupan, diberkati oleh Tuhan, ingat, waspada, hati-hati, tetaplah mempermuliakan Tuhan, tetaplah hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jangan mau engkau lengah, sebab iblis akan mengintai kita, ya, melihat kapan kita lengah. Seperti singa yang mengaum, yang mencari, yang akan menerkam mangsanya. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, ganasnya kehidupan di hukum rimba itu merupakan satu hal yang alami. Di dalam kehidupan akhir zaman ini juga demikian. Kita diperhadapkan di dalam satu kehidupan yang sulit. Satu kehidupan yang begitu rumit. Ya. Makanya supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak diterkam, maka perlu namanya kebergantungan kita kepada Tuhan. Haleluya. Apa saudaraku? Kebergantungan kita kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada manusia. Jangan bergantung kepada dunia. Jangan bergantung kepada kekayaan. Jangan bergantung kepada pekerjaanmu. Bergantunglah kepada Dia yang memberi kehidupan bagi kita. Kalau kita melihat saudara dikasih Tuhan, dikatakan lagi Basan, daerah, satu tempat yang sangat subur. Ya, di dataran tinggi yang terkenal dengan padang rumputnya. Ternak di sana itu gemuk-gemuk. Digembalakan di sana itu gemuk di tempat Basan itu. Dan juga terkenal di tempat Basan itu yang namanya hutan yang buas. Ya. Jika Tuhan yang menjadi gembala umatnya, maka kita tidak akan kekurangan satu apapun. Amin. Semua hidup kita dipelihara oleh Tuhan dengan penuh kemakmuran. Itu sebabnya saya selalu katakan tetap bergantung kepada Tuhan. Meskipun saat ini engkau tidak melihat jalan keluar, tetaplah bergantung kepada Tuhan. Tidak melihat jalan keluar atas persoalan yang kau hadapi, tetaplah bergantung kepada Tuhan. Haleluya. Poin yang kedua, saudara dikasihi Tuhan. Mika meminta agar Tuhan memperlihatkan keajaibannya. Ya. Di ayat yang ke-15 dikatakan, seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Saudara dikasih Tuhan, kadang-kala manusia ini perlu melihat kedahsyatan Tuhan dalam hidupnya. Lewat tanda mujizat, lewat hal-hal yang lain. Tetapi Tuhan sebenarnya di dalam melakukan segala tindakan untuk memimpin bangsa ini juga sudah penuh dengan mujizat. Sudah penuh dengan keajaiban. Nah, di dalam hal ini Mika memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memperlihatkan keajaibannya kepada bangsa itu. Ya. Bahwa Allah
adalah Allah yang Maha Kuasa. Bahwa Allah yang disembah itu adalah Allah yang hidup, yang sudah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, yaitu di Kanaan. Sebagaimana Tuhan bekerja menuntun mereka, Mika meminta kepada Tuhan, tunjukkanlah keajaiban-Mu ya Tuhan kepada bangsa ini, supaya mereka melihat keperkasaan-Mu. Ya, saudara dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita kalau kita sadar, hidup kita adalah bukti keperkasaan Tuhan dalam yang terjadi. Ya, hidup yang kita alami saat ini adalah bukti kehebatan Tuhan terjadi dalam diri kita. Setiap saat Tuhan pelihara, Tuhan sediakan yang dibutuhkan, yang mungkin kadang sulit, ya, tetapi dengan kita bergantung kepada Tuhan, selalu Tuhan nyatakan yang baik. Itu sebabnya dalam hal ini kita percaya, harus percaya kepada Tuhan yang hidup. Di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, percaya akan Tuhan yang hidup itu. Jika kita buka hati memberi hidup kepada Tuhan, maka Roh Allah akan menuntun setiap perjalanan kehidupan kita, sehingga itu juga adalah merupakan keajaiban yang kita alami dalam diri kita. Ya, keajaiban yang kita alami dalam hidup kita. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, buka hati kita, beri hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan demikian, kuasa keajaiban Tuhan bekerja di dalam dirimu. Kuasa yang dahsyat itu akan bekerja luar biasa dalam diri kita. Ya, dalam keluarga kita, dalam pergumulan kita yang kita hadapi setiap hari, buka hati supaya Tuhan bekerja, melakukan perkara yang dahsyat ajaib itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali saya mengulang saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita percaya menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala dalam hidup kita, Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Maka kalau Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik, maka engkau sedang mempercayakan hidupmu kepada Dia. Haleluya. Coba lihat Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayatnya yang ke-11, demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Haleluya. Haleluya. Masihkah engkau khawatir akan hidupmu ketika engkau masih sudah menyatakan dirimu di dalam penggembalaan Tuhan? Enggak ada, saudaraku, yang bisa kita khawatirkan lagi. Ya. Makanya saudara, setiap orang yang masih khawatir itu yang sedang menduakan Tuhan, saya katakan. Betul enggak? Dia sedang menduakan Tuhan. Dia meragukan Tuhan. Dia sedang meragukan Tuhan ketika dia khawatir. Sedangkan dikatakan Yesus itu adalah gembala yang baik. Dia akan memberikan nyawanya untuk kita. Untuk kita selamat. Untuk kita mencapai kepada tujuan kita. Maka tidak ada takut. Bagi domba-domba tidak akan takut. Berjalan dipimpin oleh gembalanya. Karena dia tahu gembalanya akan membawa dia ke padang rumput yang hijau, ke tempat air yang jernih. Di sana dia akan dilegakan secara makanan rohani dan minuman jasmani. Ya. Luar biasa ya. Tidak ada Tuhan di atas dunia ini selain Yesus yang sanggup mengatakan itu. Bahwa dia mengatakan,
Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bagi orang yang percaya, jauhkan rasa khawatir, jauhkan rasa takut. Ya. Dengan demikian keajaiban-keajaiban Tuhan muncul, kita lihat dengan jelas di dalam diri kita, di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Sebab itu saudara dikasihi Tuhan, percayakah kita akan kuasa Yesus? Ya, yang hidup secara pribadi dan juga dalam kehidupan rumah tangga kita. Mika meminta, dari tadi dikatakan, menjadi gembala umatnya. Sudahkah kita meminta Tuhan untuk menjadi gembala dalam hidup kita? Amin. Sudahkah kita meminta Tuhan untuk menjadi gembala di dalam keluarga kita? Menjadi gembala atas kehidupan pribadi kita? Ini pertanyaan yang perlu kita jawab secara pribadi. Kalau engkau katakan sudah, mulai saat ini hilangkan kekhawatiranmu, hilangkan ketakutanmu, karena Tuhan akan membelamu. Haleluya. Ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, Tuhan ini aku, pimpinlah setiap perjalanan hidupku. Aku serahkan karena hidupku adalah oleh Tuhan. Karena hidupku adalah milik Tuhan. Maka biarlah Tuhan yang memimpin setiap perjalanan hidupku. Tuhanlah menjadi gembala atas hidupku. Kalau dia sudah menjadi gembala atas hidupmu, saudara, sudah engkau berikan dia menjadi kuasa atas hidupmu, maka kekhawatiran, rasa ragu, ketakutan tidak lagi akan menghantui kita. Ya. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan katakan pelindung, Dia akan melindungi kita dari yang jahat. Kalau Dia mengatakan Dia akan menjadi penyelamat, Dia akan menyelamatkan kita dari kebinasaan. Kalau Dia menyatakan dirinya menjadi tabib yang ajaib, maka kita akan mendapatkan kesembuhan di dalam Dia. Ya. Tuhan Yesus selalu peduli atas apapun yang sedang kita alami. Percaya enggak hal itu? Amin. Ya. Dia peduli atas apapun masalah dalam hidupmu. Dia peduli atas apapun persoalan yang sedang kau hadapi saat ini. Dia tahu. Meskipun engkau belum mengasih tahu, Tuhan tahu. Sebab Dia Allah yang Maha Tahu. Dan Dia juga Allah yang akan mengampuni, menebus dosa setiap manusia oleh kasih-Nya yang besar itu. Ya, lewat pengorbanannya di kayu salib yang kita rayakan minggu yang lalu. Ya. Dia menyediakan pengampunan bagimu. Ketika Dia katakan di kayu salib, telestai, sudah selesai. Maka apa yang terjadi? Semua dosa-dosa telah dipakukan, sudah selesai ditanggung oleh Dia. Ya. Pengampunannya ada bagimu. Jadi kalau masa lalu kita seperti apapun itu, Allah kita memiliki pengampunan yang luar biasa. Dia Allah yang mengampuni atas persoalan dosa yang kita hadapi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka kita mau hidup di dalam kasih karunia Dia. Siapa yang siap hidup di dalam kasih karunia Tuhan, saudaraku? Siapa? Kita semua? Ya? Maka mengucap syukurlah selalu atas kasih Tuhan yang besar itu.
Kalau kasih karunia Tuhan ada dalam diri kita, maka kita juga akan bisa melepaskan kasih karunia bagi orang lain. Pengampunan bagi orang lain. Ya. Jika sampai saat ini saudaraku engkau masih hidup di dalam kekecewaan, ya, kehilangan damai sejahtera, mari jangan malu saudaraku. Jangan berkecil hati. Jangan katakan sudah terlambat, belum. Waktunya datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku mau berubah di hadapan-Mu ya Bapa. Amin. Siapa yang mau berubah di hadapan Tuhan? Ya. Sebab cinta kasih Tuhan selalu baru dalam diri kita. Tuhan akan selalu memberikan kesempatan-kesempatan yang baru. Apalagi ketika engkau dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Itu adalah satu kesempatan. Pergunakan itu sebaik-baiknya. Haleluya. Ya, mari terus layani Tuhan. Baik itu di altarnya, baik itu melayani di luar altarnya. Dengan kategori apapun pelayanan yang kau lakukan, teruslah maju untuk Tuhan. Mari kita berubah. Biarkan Roh Kudus melakukan pembaharuan itu dalam diri kita. Biarkan Roh Kudus menjamah hidupmu, melakukan perubahan. Sebab Dia Allah yang mengampuni setiap orang. Dia akan mengubahkan hidup kita. Ya. Itu sebabnya di ayat 18 dikatakan saudaraku, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri. Ya, bangsa Israel berulang-ulang melakukan dosa, berulang-ulang jatuh di dalam dosa, di dalam kekerasan hati mereka, dengan kebekuan hati mereka, kekerasan tengkuk mereka. Tetapi Tuhan memiliki kasih atas kehidupan mereka. Lalu memiliki belas kasihan atas hidup mereka. Demikian kita saudara dikasihi Tuhan. Tuhan mau menyatakan kasih-Nya kepada kita. Ya. Selalu saya katakan jangan ingat masa lalu. Ingatlah bagaimana Tuhan saat ini mengubah hidupmu. Majulah terus di dalam Tuhan. Amin. Ya. Biarkan Tuhan memperbaharui hatimu. Dalam kitab Yehezkiel mengatakan, Tuhan memperbaharui hati dan roh kita. Tuhan akan mencurahkan minyak yang baru dan anggur yang baru, mengubahkan setiap kita yang membuka hati menerima itu. Ya. Doa dari Mika ini menjadi doa bagi setiap hamba Tuhan di akhir zaman ini. Pergumulan hamba Tuhan di akhir zaman ini. Supaya setiap jemaat Tuhan menerima kemurahan Tuhan, menerima kasih karunia Allah, membuka hatinya supaya apa yang mau Tuhan curahkan itu terjadi, diterima di dalam setiap kehidupan kita. Perubahan besar terjadi. Ya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang menjadi penuai di masa di akhir zaman. Ya. Menjadi penuai di akhir zaman. Karena apa? Karena kita sudah diubahkan terlebih dahulu. Kalau kita sudah diubahkan terlebih dahulu, maka dengan mudah kita akan dapat mengubahkan orang lain. Ya. Memberikan segala, menyatakan firman kepada setiap orang. Sehingga mereka juga mengalami perubahan dalam diri. Ya, jadilah kita menjadi penuai di akhir zaman. Karena hidup kita sudah menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Ya, mari kita berubah. Beri diri dibaharui Roh Kudus. Jangan menutup diri, saudaraku. Yesus gembala yang baik. Dia baik bagi saya dan saudara. Dia baik buat keluarga kita semuanya. Ya, dia baik untuk persekutuan ini.
biarlah dengan kuasa rohnya mengubahkan kita, memampukan kita, melayakan kita untuk kita terus maju melayani Tuhan. Haleluya. Ya. Maulah digerakkan hati Tuhan. Mau digerakkan hati Tuhan. Ya. Mari kita lihat Kolose 1 ayat 12. Tolong satu orang bantu baca. Kolose 1 ayat 12. Yang sudah menemukan, saya persilakan untuk membaca. Ya, supaya kamu mendapatkan bagian dalam pekerjaan orang-orang kudus. Ya, ini doa untuk setiap kita, supaya kita menjadi pelayan Tuhan yang memberi hati sepenuhnya untuk Tuhan. Kenapa saudara? Kasih setia Tuhan itu sangat baik. Dia selalu memberkati kita sampai pada akhir zaman. Perbuatan Allah itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun di atas dunia ini. Apa yang dilakukan oleh Tuhan lewat firman-Nya jauh melampaui apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Maka percayakan hidup kita kepada Allah. Sebagaimana dikatakan di dalam ayatnya ke-19 dikatakan, biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Ya. Ini menjadi doa kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagaimana doa Mika atas bangsa Israel, kita berdoa juga di hadapan Tuhan, supaya hidup kita ini benar-benar dipakai, diperlengkapi oleh Tuhan. Supaya kesalahan, persoalan, dosa yang menghimpit selama ini dibuang, dilemparkan ke tubir-tubir laut. Dan kita menjadi orang yang hidup berkemenangan di dalam Dia. Ya, hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Mari kita ingat selalu bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, memaafkan atas setiap pelanggaran kita, menghapuskan setiap kesalahan, melemparkan setiap dosa ke tubir-tubir laut. Dia yang menunjukkan kasih-Nya, ya. Dia yang menunjukkan kasih-Nya, dikatakan kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham. Kalau Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada Abraham, Ishak, Yakub, kasih yang sama juga Tuhan akan berikan kepada setiap orang yang setia kepada Dia. Ini menunjukkan kasih setianya atas umat-Nya yang percaya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita pelajari pada saat ini yang bisa kita bawa pulang? Hidup di dalam belas kasihan Allah. Maka yang pertama adalah hidup mau dipimpin dan digembalakan oleh Allah. Ya. Pimpinlah, mintalah kepada Tuhan supaya Dia menggembalakan hidupmu. Kemudian biarlah yang kedua kita boleh belajar lagi, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menyatakan keajaibannya di dalam kehidupan kita. Ya, lewat kehidupan kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Haleluya. Demikian firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari tundukkan hatimu, kita berdoa di hadapan Tuhan untuk meresponi kebenaran firman-Nya. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu.
atas kebenaran firman-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami pada pagi hari ini. Engkau mengajak setiap kami umat pilihan-Mu, umat kepunyaan-Mu, supaya setiap kami hidup di dalam belas kasihan Allah. Di akhir-akhir zaman ini banyak sekali yang mengarahkan pandangan kami meleset dari apa yang Tuhan tentukan. Menuntun kami ke jalan yang tidak benar. Tetapi dalam hal ini Tuhan, gembalakanlah umat-Mu. Jangan biarkan mereka tersesat oleh keinginan kedagingan kehidupan mereka. Tuntunlah mereka dengan tongkat-Mu ya Bapa. Supaya ketika kami melangkah melenceng dari apa yang Tuhan tetapkan, Tuhan arahkan kami kembali ke jalan yang Tuhan sudah tetapkan itu. Sehingga di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi jemaat-Mu, dinyatakan Tuhan satu pencapaian, yaitu visi Allah atas hidup kami digenapi. Kami tidak membuat hidup kami menjadi santapan si jahat. Karena kami akan terus waspada, berhati-hati di dalam Tuhan, untuk siap sedia untuk melakukan kehendak-Mu di sepanjang hari-hari kami. Oleh sebab itu Roh Kudus, berjaga-jagalah Tuhan atas setiap anak-anak kepunyaan-Mu ini. Gembalakanlah setiap anak-anak-Mu. Pimpinlah mereka ya Bapa. Tuntunlah mereka supaya mereka hidup mau digembalakan oleh-Mu ya Bapa. Digembalakan dengan benar, terpelihara makanan rohani, terpelihara minuman di dalam kerohanian mereka. Firman yang hidup, yang punya kuasa, itulah yang selalu ditaburkan untuk menjadi santapan kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Pakai perlengkapi di dalam menjalankan tugas pelayanan. Dan juga berkati setiap jemaat-Mu sebagaimana Engkau memberkati umat milik kepunyaan-Mu ya Bapa. Dalam kehidupan keseharian mereka Tuhan berkati. Di dalam pergumulan mereka Tuhan menjadi kekuatan dan menjadi jalan keluar. Tuhan yang menuntun mereka sehingga mereka mengalami kehidupan yang senantiasa bersuka cita di dalam Engkau Yesus Tuhan kami. Biarlah Tuhan Yesus berjaga-jaga terus menolong hidup kami supaya kami tidak pernah tersesat di jalan yang Kau tentukan itu. Terpujilah Engkau atas kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Materaikan firman itu di dalam loh hati setiap jemaat-Mu. Biarlah pemahaman firman itu diterjemahkan lebih luas, lebih lebar, sesuai dengan kemampuan mereka menangkap firman-Mu oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menuntun mereka memahami setiap kebenaran itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi dan di dalam nama-Mu kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu pagi ini. Haleluya, haleluya. Bagi saudaraku yang sudah menerima firman Tuhan, bersama saya kita katakan, amin. Luar biasa firman Tuhan yang sudah memberkati kita pada pagi ini. Sebentar kita akan mendengarkan warta jemaat sepanjang 1 minggu ke depan. Pelayan ibadah raya untuk hari Minggu 18 April 2021. Worship leader Saudara Roy Panggabean, singer Saudari Mega Panggabean dan Ibu Santi, pemusik tim musik Firman Bapak Gembala, proyektor Andre Harahap, kolektan Widya Simanjunta. Ibadah raya kedua akan diadakan di tempat gereja GGP Kafling Bukit Indah Nusa pukul 15 WIB sampai selesai. Mesbah doa penyembahan diadakan setiap hari Selasa di gereja jam 7 malam. Ibadah FC akan diadakan setiap hari Jumat bertempat di gereja pukul 19 WIB. Ibadah Youth diadakan pada Sabtu
bertempat di gereja pukul 19 WIB. Ibadah syukur GGP yang ke-98 pada hari ini akan diadakan ibadah syukur GGP ke-98 dan ibadah Paskah yang diadakan pada tempat GGP Bukit Hermon pukul 16 WIB sampai selesai. Demikian warta jemaat kita sepanjang 1 minggu ke depan. Sebentar kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang luar biasa boleh mengajar kami pada pagi ini. Biarlah Tuhan setiap firman yang sudah ditaburkan tidak menjadi suatu hal yang sia-sia. Kami rindu Tuhan, firman ini boleh menjadi suatu rema dalam kehidupan kami, tidak hanya di tempat ini, tapi bagaimana kami boleh pulang dan membawa, merenungkan siang dan malam, sehingga kami Tuhan memperoleh perubahan, pembaharuan di dalam diri kami masing-masing. Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan pakai lebih luar biasa dalam mengembalakan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan yang menolong. Kami percaya bukan karena kebetulan hamba-Mu Engkau tempatkan di tempat ini, tapi karena Tuhan percaya dan Tuhan sudah memperlengkapinya. Tuhan, biarlah Tuhan yang melimpahkan kesehatan bagi hamba-Mu ini. Tuhan yang memberi hikmat marifat untuk boleh Tuhan membimbing, mengarahkan setiap jemaat-Mu menjadi jemaat yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan Tuhan dalam keluarga Tuhan yang memberkati hamba-Mu ini, dalam pelayanan, dalam setiap pergumulan, bahkan anak-anaknya Tuhan berkati. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mengumpulkan persembahan kami. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, dan setiap apa yang boleh kami kumpulkan, boleh kami olah, boleh kami pakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk memberi. Haleluya, amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian kita Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Kita angkat pujian dari awal, katakan saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Doa penutup saya serahkan kepada hamba-Nya. Ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Segala kebaikan anugerah-Mu telah kami terima pada pagi hari ini. Kami bersyukur di dalam ibadah kami pada pagi ini. Engkau melawat setiap umat-Mu. Engkau melawat setiap jemaat-Mu ya Bapa.
Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk lawatan-Mu. Engkau juga yang kami percaya yang telah menaruhkan puji-pujian di mulut kami semua, sehingga kami boleh memuji, memuliakan Engkau pada pagi hari ini. Biarlah setiap puji-pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu menjadi dupa yang harum bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Engkau sungguh dahsyat menolong kehidupan kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami bersyukur oleh pertolongan Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan di tengah keluarga-keluarga dan pribadi lepas pribadi jemaat-Mu. Kami diberkati oleh Tuhan dan pada pagi ini kami membawa korban syukur kami sebagai persembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan hati yang memberi bagi kami. Biarlah setiap pemberian korban syukur yang kami berikan di hadapan Tuhan saat ini, itu menjadi dupa yang harum dan yang memuliakan Engkau Yesus Tuhan kami. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, jemaat Tuhan yang sudah memberi dengan kerendahan hati, Engkau akan memberkati mereka dengan limpah. Sebagaimana janji firman-Mu, Engkau tidak akan pernah membiarkan mereka yang memberi akan berkekurangan, tapi setiap mereka yang memberi akan berkelimpahan. Oleh karena berkat-berkat Tuhan Engkau curahkan kepada setiap orang yang memberi untuk-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau menyatakan firman-Mu bagi kami. Engkau melawat kami lewat kebenaran-Mu. Kami rindu Tuhan, kebenaran yang sudah kami dengar itu tidak berlalu begitu saja, tetapi itu benar-benar melekat di dalam hati kami, termatrai di dalam hati kami, sehingga firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami. Lewat firman-Mu itu kami menjadi orang yang berkemenangan di dalam Engkau, sebab kami tahu Injil kebenaran itulah yang memberikan kemerdekaan, kemenangan bagi kami. Kami percaya saat ini kelepasan terjadi oleh karena firman yang sudah kami dengar membebaskan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati keluarga demi keluarga. Hamba berdoa secara khusus bagi setiap keluarga gereja-Mu, jemaat-Mu. Tuhan menolong setiap mereka ya Bapa. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu. Tuhan mencurahkan segala hal yang baik dalam kehidupan mereka. Apapun pergumulan mereka, Engkaulah Allah kami yang akan menjadi sumber penolong bagi mereka. Di dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati, sehingga berhasil, dan keberhasilan itu mereka boleh kembalikan untuk mempermuliakan Engkau juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kesehatan dari setiap jemaat-Mu. Berkati nikah rumah tangga dari jemaat-Mu ya Bapa. Dan juga setiap muda-mudi gereja-Mu, Tuhan berkati di dalam keseharian mereka, supaya mereka tetap menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan, sehingga hidup mereka berkenan dan senantiasa layak di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati juga Tuhan Yesus setiap pekerjaan, apapun Tuhan yang digumulkan. Mungkin ada yang bergumul untuk pekerjaan di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan yang membuka lapangan pekerjaan. Tuhan yang akan mewujud nyatakan kerinduan kami untuk pekerjaan yang sesuai bagi setiap jemaat-Mu, sehingga mereka semua menerima pekerjaan itu dan mereka boleh bersuka cita menikmati berkat-berkat Tuhan lewat pekerjaan yang Kau berikan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menjaga dan menyertai. Tuhan berawas-awaslah Engkau selalu untuk bangsa kami ini, sehingga setiap kuasa kegelapan, kuasa si jahat dihancurkan, ditaklukkan, sehingga Tuhan kami mengalami sukacita damai sejahtera berkehidupan berbangsa dan bernegara ya Bapa. Segala kuasa kegelapan yang ingin mengacaukan, baik itu terorisme, radikalisme, kami mau tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Tuhan, musibah bencana alam kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menolong
sehingga melalukan setiap bencana atas bangsa kami ini. Tuhan juga yang akan menolong mereka yang terdampak bencana. Tuhan memberi kekuatan bagi saudara-saudara kami yang ada di NTT. Tuhan memberi kemampuan mereka bertahan untuk tetap kuat di dalam Engkau Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu kami ada dari Tuhan dan kami hidup oleh Tuhan. Biarlah segala puji-pujian hormat kami naikkan hanya bagi-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Demi dan di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum engkau pulang, arahkanlah hatimu di hadapan-Nya. Bukalah kedua tanganmu, pulang dan terimalah berkat dari Allah. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih di dalam Kristus Yesus, persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus, itulah yang akan senantiasa menyertai engkau, memberkati dan menguatkan, meneguhkan hidupmu, untuk senantiasa mau digembalakan oleh Sang Gembala Agung kita, Yesus Kristus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.